musim dingin, nggak punya sayur. Seluruh sayur itu rontok di musim gugur. Nggak ada daun dalam musim gugur itu. Udah kayak kiamat kalau orang Eropa. Makanya orang Eropa itu mengawetkan sayur, orang Korea mengawetkan sayur. Sayur di Korea diawetkan selama 25 tahun. Sawi, namanya kimchi. Kita sayur setiap hari ada. Di Eropa kalau sudah musim gugur yang tidak rontok cuma daun cemara, itu aja yang nggak rontok. Makanya orang Eropa itu kalau Natal pakai daun cemara, karena bulan Desember itu yang tidak rontok cuma daun cemara. Jadi jangan kemudian menganggap daun cemara itu daun hebat, karena biasa aja, karena cuma itu yang nggak rontok. Makanya Natal itu pakai daun cemara. Coba kalau Natal itu aslinya Tasik, bisa pakai daun jambu, bisa pakai daun apa saja. Maka nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Itu jangan, itu karena waktu itu kan, jadi semenjak kapan pohon itu punya agama kan? Beda dengan rendang ya. Kalau rendang memang punyanya orang Minang gitu. Jadi jangan sekali-sekali bikin rendang babi, karena kita terbiasa taunya rendang itu sapi, jangan bikin aneh-aneh. Nah, jadi itu harus dipahami. Kenapa orang Eropa itu cari perang kemana-mana, cari minyak, cari batu bara? Karena orang Eropa itu kalau musim dingin harus dijamin turbin listriknya nggak boleh mati. Karena kalau mati, pendinginnya mati, pemanasnya mati. Musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemanas. Maka teknologinya orang Eropa itu air condition atau AC. Di sini enak, nggak panas, nggak dingin. Teknologinya cukup sarung. Ya kan, kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut sarung. Enak di sini. Negeri paling enak. Saya ini penjelajah dunia. Sampean aja tahunya cuman Cikalong. Ya kan? Bojong Adi. Iya, tahunya paling Pangandaran. Ya, tahu. Jadi betapa nikmatnya menjadi orang Indonesia. Jadi makanya kita harus tahu ini, tahu dulu. Orang Eropa itu kalau sudah musim dingin, wih, itu Masya Allah, butuh kalori yang sangat tinggi. Makanya sampai susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt. Daging harus banyak, makanya kita enak di sini. Seumur-umur makan kubis juga hidup. Bener, negara enak ini. Orang Cina itu gampang beranak. Makanya penduduknya itu hampir 2 miliar orang. Setiap hari negara itu mikir kasih makan 2 miliar orang, makan semua. Sementara gandumnya orang Cina itu nggak cukup dimakan oleh orang Cina, kurang luas tataran yang untuk nanam gandum. Makanya mereka kalau nanam gandum cuman sedikit, diolah jadi mie panjang-panjang, makannya pakai sumpit biar awet. Coba kalau tradisi makannya kayak orang Tasik, dicabuk gitu, wow, udah minggu habis. Makanya mereka ayam dipercepat hidupnya jadi 30 hari. Makan kambing nggak cukup, karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1. Makanya mereka cukupnya makan babi. Belum sama jangan ribut di sana yang bisa mencukupi kebutuhan itu. Makanya orang Cina kemana-mana cari kehidupan. Orang Afrika kenapa hitam? Namanya nggak usah komplain. Karena Allah nitipkan singa itu di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan. Ya kira-kira begitu. Nggak ada dalilnya. Sampai percaya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Bukan rukun iman. Ya, di sana kalau dikejar singa terus putih hari kemana? Kalau hitam kan tinggal tengkurap pun nggak kelihatan. Nah, kenapa orang Afrika itu masih sering kelaparan? Karena nenek moyangnya orang Afrika nggak seperti nenek moyang kita.
Nenek moyang kita ketika punya anak yang mengganggu kehidupan manusia, dia direlokasi, dijauhkan. Makanya hantu dijauhkan. Makanya kampung-kampungnya orang Indonesia itu tidak ada hantunya, paling hantu kelas gendruwo kan. Hantu-hantu yang serem taruh di Cirebon, di hutan larangan. Kalau yang di Jawa Tengah taruh di Alas Purwo, itu relokasi hantu. Di Jawa Timur taruh di Alas Purwo, jadi enak. Ular juga udah digeser kemana. Nah di Afrika gimana mau nanam padi? Habis dimakan burung pipit. Karena burung pipit Afrika itu jumlahnya triliunan. Sekali turun itu habis tanam padi. Nah burung pipitnya Afrika itu diekspor oleh orang Indonesia, diimpor ke sini. Di sini dikasih nama Blackstrut. Harganya 30 juta satu ekor. Itu burung pipit Afrika. Tanam jagung habis dimakan burung betet di Afrika itu. Karena betet Afrika besarnya seperti mentok, namanya makau. Nanam ubi dimakan celeng, makan babi. Tanam pisang habis karena monyet Afrika sekali makan satu tandan habis. Karena gedenya sapi namanya gorila. Di sini enak paling apa satu dua. Nah itu berat di sana. Nah kita di Indonesia matahari tidak pernah ingkar janji, 24 jam selalu hadir. Kita daun tidak pernah rontok, selalu ada daun. Hawa tidak panas, tidak dingin. Air selalu mengalir sepanjang waktu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Makanya tempat paling indah di dunia ada namanya Indonesia. Maka kita bangga jadi orang Indonesia. Makanya nggak usah bayangkan sampai jadi orang Eropa, nggak usah kasih rambut hitam, di merah-merah kayak orang Eropa. Akhirnya jadi LKMD. Kata orang Jogja, LKMD itu apa? Londo komendasi. Apa kalau bahasa Sundanya itu? Kepalanya saja, nah, ya itulah mau berkokok. Nah ini makanya bangsa-bangsa itu selalu pengen ke sini. Jadi jangan dikira kita ini mutiara dunia. Kehidupan paling indah. Tahu-tahu kita ngaji dapat hujan. Orang Arab itu merindukan hujan itu seperti merindukan kekasih ribuan tahun. Makanya begitu hujan turun, orang Arab itu semua keluar rumah, buka diri. Sampai disebut minas sama imaan mubarakan, air dari langit, air barokah. Oh kalau hujan itu syukuran orang sana motong kambing. Sini hujannya kayak gini. Payung, enak sambil alhamdulillah hujan. Di negeri kita, negeri hujan. Kalau musim kemarau, daun-daun mengering, begitu kena hujan seminggu hijau semua. Recovery-nya cepat. Kita punya negara Indonesia yang luar biasa, hawa tidak panas. Makanya dunia sedang meramal ini. 2040 seluruh bangsa di dunia akan mengalami krisis gelombang 2. Krisis pertama krisis pangan, krisis kedua krisis energi, krisis ketiga krisis air. Negara dunia sedang panik sekarang karena 2040 akan ada krisis air. Kita di sini air, mau sampai banjir-banjir. Jadi sulit kita membayangkan bahwa Indonesia akan krisis air. Air di mana-mana di Indonesia. Di sini punya situ-situ, punya bendungan-bendungan, punya waduk-waduk, punya. Sana sudah membayangkan krisis makanan. Di sini makanan melimpah, mulai dari jagung, mulai dari padi, mulai dari tales, mulai dari uwi, apa dan lain masih banyak. Di sini negeri beraneka ragam, bahkan hantu paling banyak di Indonesia. Di Arab itu ada jin, di Eropa ada ghost, di Cina ada vampir, zombie. Di sini itu genderuwo, kolor hijau. Oh,
Ya kuntilanak awal pocong suster ngesot kalau hijau tuyul itu IKN apa KKN. Nah ini negeri orang sana sudah ribut energi. Indonesia nyaman kalau 2040 ada krisis energi di Indonesia aman. Kalau berbicara energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Berbicara tentang energi matahari, kita punya waktu terpanjang dunia 3 jam. Berbicara tentang energi panas bumi, kita negeri cincin api, aman. Makanya nyaman. Makanya ketika ada COVID kemarin Eropa kalah kabut, waduh habis semua. Kita di sini nyantai, waktunya pakai masker. Ya, tapi negara juga tidak hancur kayak negara-negara Eropa. Cina itu tekor, kita alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun terseok-seok, walaupun anggaran-anggaran besar yang tadinya untuk jalan, untuk pembangunan sarana prasarana habis untuk menyelamatkan manusia. Jadi untuk apa bangun jalan kalau manusianya mati? Lebih baik menyelamatkan manusianya dulu, jalannya menyusul, program-program yang lain menyusul. Jadi maafkanlah kalau Pak Bupati kekurangan anggaran untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia itu lebih penting daripada ngurus yang lain. Makanya, nah itulah. Nah ini dunia sedang bergerak begini. Nah kita berbahagia menjadi orang Indonesia. Makanya dari dulu tuh orang itu pengen ke sini. Dulu dari India pengen ke sini mencari tanah yang indah, dipimpin oleh Kudunga dari sana. Akhirnya transit ke Indonesia Timur, kawasan Kalimantan, bikin kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Cari lagi keindahan, anak cucunya geser ke ujung kulon, dipimpin Dewa Warman, bikin kerajaan Saloka Negara. Cari lagi keindahan, anak cucunya masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara namanya Purna Warman. Punya anak lagi namanya Senasana, geser ke sekitaran Tasik Ciamis. Baru Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin Meta Utara. Ini negara kita. Makanya terus ada Hindu. Nah setelah itu ada orang Eropa pengen cari kehidupan, karena kalau musim dingin orang Eropa kedinginan, maka dia harus cari rempah. Maka kemudian sekitar tahun 1515 Portugis datang ke Malaka. Dia kuasai Selat Malaka itu. Dia kalahkan para Meswara. Perang besar di sana terjadi. Ribuan bangsa kita mati untuk mempertahankan Selat Malaka. 1515 Malaka jatuh. Akhirnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, pintu masuk perdagangannya berhenti karena tadinya bisa langsung dagang dengan orang Eropa, dikunci sama orang Portugis. Akhirnya orang Portugis berikutnya datang lagi, namanya Belanda, masuk ke Batavia, dan Batavia dikunci sama Belanda. Miskin semua kerajaan, miskin semua negara-negara di Nusantara. Maka kemudian seluruh anak bangsa berperang melawan Belanda di Batavia, termasuk orang-orang dari Tasikmalaya, mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya, perang bersama Sultan Agung, kemudian perang di Batavia. Atas itulah maka kemudian simbol perlawanannya menjadi awal berdirinya Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya dibangun oleh para pejuang, dibangun oleh orang-orang kuat bagaimana mempertahankan kekuatan Nusantara untuk diwariskan pada anak cucunya. Nah itu diperingati. Jadi jangan kira Tasikmalaya itu ada karena tidur-tiduran, karena bernyanyi-nyanyi. Eslilin majejen perang, bukan sambil duduk-duduk. Apa itu?
itu Ciburu sedih pancing itu setelah perang baru berselea-lea. Tadinya perang di sini, entah berapa nyawa yang dikorbankan oleh nenek moyang orang Tasikmalaya demi apa? Punya harga diri bangsa Nusantara. Itu yang kita peringati. Ini sampai harus tahu. Lah kenapa harus dipertahankan? Apa hubungannya Belanda? Apa hubungannya Portugis harus dipertahankan? Karena apa? Karena bangsa ini sudah menjadi sebuah bangsa yang mampu merukunkan setiap perbedaan. Sebelumnya kerajaan-kerajaan besar sudah mampu menjadi bangsa yang kuat dan menjadi bangsa masa depan. Jadi bangsa di sini ini sebenarnya adalah gambaran masa depan, terutama gambaran bagaimana kaum muslimin yang mampu mengakomodir, mampu mempertemukan kekuatan yang berbeda. Makanya serangan-serangan waktu itu dilakukan oleh kaum muslimin. Untuk apa? Ya untuk menjamin sampean-sampean di sini ini sebenarnya sudah dibayangkan bahwa tanah Nusantara harus menjadi tempat anak-anak masa depan dari orang-orang yang waktu itu berperan mempertahankan kekuatan di Nusantara. Dan sekarang terlihat hasilnya. Kita menjadi bangsa yang kuat, kita menjadi bangsa yang stabil. Bahkan dunia sekarang bertanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa kita puluhan bangsa, puluhan agama, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ini bukan diam-diam, bukan karena tidur-tidur terus leha-leha ngangkat kaki. Ini penuh perjuangan. Nenek moyang kita berjuang. Akhirnya kita punya sebuah kawasan namanya wilayah. Kenapa kawasan Nusantara ini disebut wilayah? Coba. Karena yang punya teritori, yang membangun itu dulu adalah para wali. Jadi Indonesia kenapa kawasannya disebut wilayah? Karena Al-Wali punya wilayah. Jadi yang harus ketahui, makanya di Indonesia ini karena dulu strukturnya yang bangun para wali, maka Indonesia ini potret negara yang paling islami di muka bumi. Potret negara yang sangat Islam, dan itu tidak ada di tempat lain selain di Indonesia. Pelan-pelan biar sampai nggak gampang tersulut ngaji alon-alon sama saya ya. Negeri. Jadi karena disebut wilayah, artinya ini daerahnya power. Makanya struktur di Indonesia ini struktur yang sangat Islam. Pertama, satu-satunya negara yang mayoritas Islam, yang penduduknya disebut rakyat, itu hanya di Indonesia. Rakyat itu siapa yang pertama kali menyebut? Itu konsepnya siapa? Rasulullah. Satu-satunya orang yang punya konsep rakyat hanya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian semua adalah para pemimpin yang bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itu bersama yang berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama, tapi itu bersatu dalam satu tanggung jawab. Menurut Rasulullah, orang ini adalah ra'iyah. Makanya Indonesia itu ketemunya berbeda-beda, makanya menggunakan konsep ra'iyah, bukan konsep muslim kafir. Kalau pakai konsep muslim kafir, mungkin seperti Kashmir, sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Kashmir, mungkin sama kayak Bangladesh, sampai sekarang belum selesai perang. Mungkin sama kayak Myanmar,
karena masih berbicara muslim kafir, perang belum selesai, tapi perbedaan di Nusantara disatukan oleh para wali dengan langsung menitipkan pada Rasulullah dengan konsep raya, maka kemudian perang itu berakhir karena orang boleh berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, disatukan dalam konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsep ra'iyah inilah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, dan rakyat adalah satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Cari tempat lain, tidak ada. Dan jangan menganggap ini di strukturnya. Makanya para ulama sepuh dikit-dikit enggak, karena raya itu hidup bersama, aturan disepakati bersama. Duh. Makanya raya itu kalau kumpul jadi satu namanya musyarakah. Musyarakah diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Musyarakah atau masyarakat kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Makanya ketika berubah menjadi NKRI, pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan mempertemukan perbedaan ini tidak mudah. Makanya ketuhanan yang Maha Esa selesai di Indonesia. Declaration of Independence-nya Amerika tidak menyebut kata Tuhan. Manifesto komunisnya Soviet tidak menyebut kata Tuhan. Tapi Indonesia Pancasilanya menyebut konsep ketuhanan. Artinya nomor satu, manusia punya sifat Tuhan. Bertuhan yang Maha Esa. Karena apa? Kalau urusan ketuhanan itu gak kamu selesaikan menjadi konsep itu bersama, sampai kapanpun gak akan pernah selesai, karena tidak ada wasitnya kalau ribut. Karena Tuhan tidak pernah turun terus mengatakan yang benar kamu dan benar. Nah itu makanya dia sudah lakum dinukum waliyadin, tapi itu bersama. Kemanusiaan tertinggi adalah mengakui perbedaan Tuhan. Maka lahirlah persatuan, kemudian mengikuti konsep Islam murni, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kalimat yang dipakai adalah hikmah, bukan yang lain. Karena hikmah adalah pintu masuk menuju agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kalau kamu memimpin rakyat, kamu harus punya hikmah. Kalau tidak punya hikmah, jangan coba-coba memimpin orang, karena pasti kamu akan menjadi orang yang emosi, orang yang mudah marah, orang yang mudah ngamuk. Indahnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, kurang apa ya? Ini tidak ada di dunia manapun. Dalam kebijaksanaan masih ada kalimat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan masih ada permusyawaratan. Bahasa Arab semua itu, konsep Al-Quran semua. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Loh, kalau nggak para wali yang bikin, nggak bisa. Makanya orang-orang datang pertama ke sini harus tahu itu. Di sini sudah maju bangsanya. Kerajaan Pajajaran sudah sangat kuat. Kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari semuanya kuat. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu negara belantara, tapi ketemu peradaban yang maju. Agamanya Hindu. Orang Hindu yang boleh ngomong agama hanya para Brahmana. Yang lain tidak boleh, kesatria nggak boleh ngomong kastanya. Sudra apalagi, sudra itu petani dan pedagang. Petani pedagang tidak boleh ngomong agama, karena yang boleh ngomong agama hanyalah orang Brahmana. Makanya kalau ada konsep Islam disebarkan oleh saudagar, ditolak dalam teori kasta di Nusantara. Yang bisa mengimbangi Brahmana itu siapa?
wali la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya ada konsep wali yang masuk ke Indonesia. Kalau yang masuk ke Eropa panglima perang, yang masuk ke Afrika panglima perang, tapi masuk ke Nusantara adalah para wali. Nah, yang menata itu tadi semua para wali. Makanya teritorinya rakyat disebut wilayah itulah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya inilah jawaban, bukan dari yang lain. Indonesia bukan people. Kalau Indonesia people, Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu orang mayoritas dia mengatakan kami wakil Tuhan. Itulah makanya khilafah tidak cocok di Indonesia. Diterapkan di Palestina nggak cocok, diterapkan di Mesir nggak cocok. Padahal di sana sebagian besar Muslim. Masa mau diterapkan di Indonesia? Komunis juga nggak cocok karena dia diktator proletariat. Proletar yang memimpin di Indonesia konsepnya rakyat, maka yang berlaku tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi wasatiyah di tengah-tengah. Inilah Pancasila. Jadi itu makanya Indonesia selamatan itu jawab. Zakirlah warasina ya Allah ya Karim tamim lana ya Allah bina Tasikmalaya ya Allah bijahil Mustafa sahil alaina ya baina ummatina masyayikhina idza wajadta al-asr syadai Tasikmalaya dan Indonesia ya Allah. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه اللهم لا تحرم اجره لا تفتنا بعدهم واغفر له اللهم اجعل قبرهم وتبرئ الجنان اللهم اجعل ما تخرج من القبور الى محمد رسول الله يقين ما نجي الى ربك راضية مرضية وادخل في عباد وادخل جنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.